Namaku Randy, dan aku selalu percaya bahwa kehidupan manusia tidak hanya dipenuhi oleh hal-hal yang terlihat dan dapat dijelaskan. Namun, aku juga bukan orang yang mudah percaya pada legenda atau cerita-cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Aku adalah seorang peneliti budaya. Pekerjaanku mengharuskan aku menelusuri cerita rakyat, mitos, dan legenda yang tersebar dari satu desa ke desa lain. Meskipun aku sering berada di tengah masyarakat, mencatat setiap kisah, dan menganalisisnya secara logis. Ada satu legenda yang selalu berhasil membuat jantungku berdebar. Satu cerita yang menempel di kepala sejak pertama kali ku dengar. Kisah tentang kampung gaib penjaga Gunung Kertamaya. Gunung itu menjulang tinggi di ujung desa. Kabutnya selalu tampak, menutupi puncak seperti selimut abadi yang tidak pernah menyingkapkan rahasianya. Dari kaki gunung, aku bisa melihat lerengnya yang curam, hutan lebat yang tampak hidup, dan sungai kecil yang berliku-liku di antara pepohonan. Penduduk desa selalu berbicara dengan nada waspada ketika membahas gunung itu. Jangan pernah tersesat di hutan Gunung Kertamaya, kata mereka, karena kau bisa menghilang selama bertahun-tahun dan kembali dengan wajah yang berbeda. Kata-kata itu selalu terdengar seperti peringatan yang samar, tidak sepenuhnya nyata. Namun, cukup menimbulkan rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Aku memutuskan untuk datang sendiri, tanpa pemandu atau teman, karena aku ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kabut tebal itu. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar gila, tetapi bagiku, ini adalah kesempatan untuk meneliti secara langsung, menyaksikan kebenaran di balik legenda yang selama ini hanya ku dengar dari cerita-cerita penduduk desa. Hari itu, ketika matahari baru saja menembus kabut pagi, aku melangkah ke jalan setapak yang menuju lereng gunung. Udara pagi terasa dingin, namun berat, seolah menekan paru-paru setiap kali aku menarik napas. Daun-daun basah menempel di sepatu dan jaketku. Aroma tanah basah bercampur harum bunga liar menyengat hidung. Aku mencoba menenangkan diri, namun langkahku terasa berat, seolah setiap kaki yang kusederahkan menembus kekuatan tak terlihat yang menahan jalanku. Ketika aku menatap hutan di sekitarku, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Pepohonan tampak lebih tinggi dan lebih rapat daripada yang pernah kulihat. Bayangan mereka bergerak perlahan meski tidak ada angin. Suara alam yang biasanya tenang cicit burung, suara air, gemerisik, daun seakan menghilang, digantikan oleh desis halus yang terdengar seperti bisikan yang memanggil namaku. Aku menggigit bibir, menahan rasa takut yang mulai merayap di dalam dada. Aku berulang kali meyakinkan diri, ini hanya hutan. Randy, hanya penelitian. Namun kata-kata itu terdengar hampa di tengah kesunyian yang menakutkan. Aku melangkah lebih jauh, dan di kejauhan sesuatu menarik perhatianku. Cahaya redup yang bergerak perlahan, tampak seperti lentera yang melayang tanpa seorang pun yang menyalakannya. Dorongan rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takutku. Aku mengikuti cahaya itu, langkah demi langkah, menembus kabut yang semakin tebal. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang tidak sepenuhnya nyata, namun terasa begitu hidup, seolah menyadari kehadiranku. Di tengah perjalanan, aku menemukan jembatan kayu tua yang melintasi sungai berwarna hitam pekat. Airnya tidak mengalir, namun terdengar gemericik halus, seperti sesuatu bergerak di bawah permukaan. Ketika aku melangkah,
Di atas jembatan, suara kakiku bergema dengan intensitas yang membuat bulu kuduku berdiri. Jembatan itu tampak rapuh, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksaku melanjutkan langkah, menuntunku ke arah yang tidak kukenal. Dan di sanalah, di ujung jembatan, aku melihatnya untuk pertama kali. Rumah-rumah tua dengan atap berlumut, dinding kayu retak, dan lentera yang bergoyang perlahan, seolah menari di tengah kabut. Dari salah satu rumah, terdengar nyanyian pelan, mengalun lembut, namun menusuk ke dalam tulang. Suara itu memanggil namaku dengan kelembutan yang tidak seharusnya ada, seperti seseorang yang mengenalku, meski aku belum pernah melihatnya. Aku tahu saat itu juga bahwa perjalanan ini tidak akan sama dengan semua penelitian yang pernah kulakukan sebelumnya. Aku bukan hanya seorang peneliti yang datang untuk mencatat legenda. Aku telah melangkah ke dalam dunia yang menunggu keberanian dan keteguhan hatiku. Kampung Kaipito, penjaga gunung yang tersembunyi di balik kabut, sudah menantiku. Aku berdiri cukup lama di ujung jembatan kayu itu, menatap kampung yang seolah muncul dari dalam kabut seperti potongan dunia lain yang terselip secara tidak sengaja di antara pepohonan Gunung Kertamaya. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda keberadaan manusia modern, bahkan tidak ada suara kehidupan yang biasanya mengiringi sebuah pemukiman. Namun anehnya, aku tidak merasakan kesan kosong. Justru sebaliknya, tempat itu terasa penuh, seolah setiap sudut kampung sedang mengamatiku dengan perhatian yang tidak disembunyikan. Ketika aku melangkah masuk, kakiku menginjak tanah yang terasa lebih padat daripada tanah biasa. Dingin dan lembab, seperti baru saja disiram hujan, meskipun langit terlihat kering. Udara di kampung itu jauh lebih dingin daripada hutan di belakangku, dan setiap tarikan napas membawa aroma kayu tua, tanah basah, dan sesuatu yang samar, seperti dupa yang sudah lama padam, namun baunya masih tertinggal di dinding-dinding rumah. Aku mencoba menoleh ke belakang, berniat memastikan jalan pulang masih terlihat. Namun kabut telah menutup jembatan kayu sepenuhnya. Seakan tempat itu memang tidak mengizinkan siapapun melihat kembali ke arah asalnya. Ada rasa tidak nyaman yang langsung menekan dadaku. Sebuah insting purba yang berteriak agar aku segera pergi. Namun kakiku justru melangkah semakin dalam, mengikuti jalan tanah sempit yang membelah kampung. Rumah-rumah di kiri dan kanan jalan tampak seragam, dibangun dari kayu gelap yang sudah tua, dengan ukiran-ukiran aneh di dindingnya. Ukiran itu bukan motif bunga atau hewan seperti rumah adat yang pernah kuteliti, melainkan bentuk-bentuk yang lebih menyerupai simbol garis melingkar yang saling bertaut, dan figur manusia dengan wajah kosong tanpa mata. Aku memperhatikan bahwa setiap ukiran tampak menghadap ke arah jalan, seolah memang dibuat untuk mengawasi siapapun yang lewat. Langkah kakiku bergema terlalu jelas di antara kesunyian, dan setiap kali aku berhenti, suasana terasa semakin berat. Seakan kampung ini tidak menyukai jeda. Aku mulai menyadari bahwa tidak ada satupun pintu. Rumah yang benar-benar tertutup, semuanya terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Namun tidak cukup untuk memberikan gambaran apa yang tersembunyi di sana. Saat aku melangkah melewati salah satu rumah, aku mendengar suara napas pelan dan teratur, seperti seseorang yang sedang tidur sangat dekat dengan pintu. Tubuhku menegang seketika, dan tanpa sadar aku memperlambat langkah,
berusaha tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Namun, saat aku menoleh ke arah sumber suara itu, napas tersebut mendadak berhenti, digantikan oleh kesunyian yang lebih pekat dari sebelumnya. Aku mempercepat langkah, dan di saat itulah aku mulai menyadari bahwa bayanganku sendiri tidak bergerak selaras denganku. Ketika aku melangkah maju, bayangan itu tertinggal sepersekian detik, seolah ragu mengikuti. Ketika aku berhenti, bayangan itu masih bergerak sedikit, lalu baru berhenti perlahan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya efek cahaya lentera yang tidak stabil. Namun, perasaan diawasi semakin kuat, merambat dari tengkuk hingga ke tulang punggung. Tidak lama kemudian, aku melihat sosok pertama yang bukan diriku sendiri. Seorang pria berdiri di ujung jalan, tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, dan terlihat sangat tua, seperti berasal dari masa yang jauh sebelum dunia modern dikenal. Ia berdiri membelakangiku, tidak bergerak, seolah sedang menatap sesuatu yang tidak bisa kulihat. Aku memberanikan diri untuk mendekat, meskipun setiap langkah terasa seperti menentang naluri bertahan hidupku sendiri. Ketika jarak kami tinggal beberapa meter, pria itu perlahan memutar kepalanya. Dan pada saat itulah aku menyadari bahwa wajahnya tidak sepenuhnya utuh. Matanya ada, namun tidak memantulkan cahaya, seperti mata orang mati yang masih terbuka. Kulit wajahnya tampak terlalu halus, tanpa kerutan alami, seolah bukan kulit manusia yang sesungguhnya. "Kau terlambat," katanya dengan suara datar, tanpa emosi, namun terasa berat di telingaku. Aku mencoba berbicara, menanyakan apa maksudnya dan di mana aku berada. Namun sebelum satu kata pun keluar dari mulutku, pria itu berjalan melewatiku begitu saja. Tubuhnya menembus kabut, lalu menghilang di balik rumah-rumah kayu tanpa meninggalkan jejak langkah. Setelah kejadian itu, kampung terasa berubah. Suara-suara mulai bermunculan, bukan suara percakapan yang jelas, melainkan bisikan-bisikan samar yang datang dari segala arah. Aku mendengar namaku disebut berkali-kali dengan intonasi yang berbeda-beda. Ada yang terdengar lembut seperti panggilan seorang ibu. Ada pula yang terdengar serak dan berat, seperti suara seseorang yang menahan amarah. Ketika aku menoleh ke salah satu rumah, aku melihat sesuatu bergerak di balik tirai tipis yang menutupi jendela. Bayangan itu tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia normal, dan bentuknya tidak proporsional. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah, sementara lengannya menjuntai terlalu panjang, menyeret lantai. Bayangan itu berhenti tepat di balik jendela, seolah menyadari bahwa aku sedang mengamatinya. Tirai itu bergerak perlahan, membuka sedikit celah, dan dari balik kegelapan, sepasang mata menyala pucat, menatap lurus ke arahku. Tatapan itu tidak mengandung kemarahan, tidak pula rasa lapar, melainkan rasa ingin tahu yang dingin, seperti seseorang yang sedang menilai apakah aku pantas dipertahankan atau disingkirkan. Aku mundur satu langkah, lalu dua langkah, dan pada saat itulah aku menyadari bahwa jalan di belakangku tidak lagi sama. Rumah-rumah yang tadi kulalui tampak bergeser posisinya. Jalan menjadi lebih sempit, dan lentera-lentera kini menggantung lebih rendah, hampir sejajar dengan kepalaku. Kampung ini jelas tidak statis. Ia bergerak, berubah, dan menyesuaikan diri dengan keberadaanku. Ketika malam mulai turun tanpa transisi yang jelas, langit berubah menjadi kelam dengan kecepatan yang tidak wajar. Bulan muncul besar dan pucat, menggantung rendah di atas atap-atap rumah,
memancarkan cahaya yang membuat bayangan tampak lebih panjang dan lebih hidup. Di bawah cahaya bulan itu, aku melihat sesuatu bergerak di antara rumah-rumah. Bukan berjalan, melainkan merayap. Tubuhnya menyatu dengan tanah, seperti akar pohon yang hidup. Makhluk itu berhenti tepat di tengah jalan, mengangkat kepalanya perlahan, dan aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu menyerupai manusia, namun matanya tidak ada. Hanya rongga gelap yang menganga, sementara mulutnya terbuka terlalu lebar, seolah rahangnya tidak memiliki batas. Dari dalam mulut itu keluar suara desahan panjang, seperti napas gunung itu sendiri. Aku ingin lari, namun kakiku terasa berat, seolah tanah mencengkeram pergelangan kakiku dengan kekuatan tak terlihat. Makhluk itu tidak mendekat, hanya menatapku dalam diam yang menekan, seakan menunggu reaksiku. Di saat itulah aku mendengar suara langkah kaki lain di belakangku. Langkah yang teratur dan tenang, sangat kontras dengan ketegangan yang kurasakan. Seorang wanita tua muncul dari balik kabut. Wajahnya tenang, matanya dalam dan tajam. Ia berdiri di antara aku dan makhluk itu, tanpa rasa takut sedikit pun. Belum waktunya, katanya pelan, namun suaranya menggema di seluruh kampung. Makhluk itu mundur perlahan, tubuhnya kembali menyatu dengan tanah, lalu menghilang, seperti tidak pernah ada. Wanita tua itu menoleh kepadaku, menatapku lama, seolah membaca seluruh hidupku hanya dalam satu pandangan. Kau sudah melangkah terlalu jauh, Randy, katanya, menyebut namaku tanpa pernah kuperkenalkan. Mulai malam ini, hutan dan kampung ini akan mengenalmu. Dan jika kau tidak kuat, kau tidak akan pulang sebagai manusia yang sama. Aku menelan ludah, jantungku berdetak keras. Dan untuk pertama kalinya sejak memasuki gunung ini, aku benar-benar menyadari bahwa aku bukan lagi pengamat. Aku telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya daripada legenda manapun yang pernah kuteliti. Wanita tua itu berjalan mendahuluiku tanpa menoleh. Langkahnya perlahan namun pasti, seolah ia mengetahui setiap lekukan jalan kampung. Meskipun kabut semakin menebal dan jarak pandang kian menyempit, aku mengikutinya dalam diam. Pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tidak berani kuucapkan, karena setiap kali aku membuka mulut, udara di sekitarku terasa semakin berat. Seakan kampung ini tidak menyukai terlalu banyak kata dari orang asing. Kami berhenti di depan sebuah rumah yang tampak lebih tua dari bangunan lainnya. Atapnya lebih rendah, dinding kayunya lebih gelap, dan ukiran-ukiran aneh di pintunya tampak lebih dalam, seolah diukir berulang kali oleh tangan yang sama selama puluhan tahun. Wanita tua itu mendorong pintu kayu yang berderit pelan, membuka jalan ke dalam rumah yang langsung menyambutku dengan aroma tanah lembab dan asap kayu yang sudah lama tidak menyala. Mulai malam ini, kau tinggal di sini, katanya tanpa menatapku. Jangan bertanya mengapa rumah ini dipilih untukmu. Aku melangkah masuk dengan ragu. Lantai kayu di bawah kakiku mengeluarkan bunyi panjang yang terdengar seperti keluhan. Ruangan itu sederhana, hanya berisi sebuah meja kayu rendah, tikar tipis yang tampak telah digunakan berkali-kali, dan sebuah tungku kecil di sudut ruangan. Namun, yang membuat dadaku terasa sesak bukanlah kesederhanaannya, melainkan perasaan bahwa aku tidak sendirian, meskipun tidak ada siapapun yang terlihat. Ketika aku menoleh ke belakang, wanita tua itu telah menghilang.
Pintu rumah tertutup rapat tanpa suara, seolah tidak pernah dibuka sebelumnya. Aku mendekat dan mencoba membukanya. Namun gagang pintu terasa dingin dan tidak bergerak sedikit pun. Seakan menyatu dengan dinding. Aku menarik napas panjang, mencoba menerima kenyataan bahwa untuk malam ini, rumah ini adalah satu-satunya tempat berlindungku. Saat aku duduk di tikar, keheningan terasa menekan. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara angin, hanya detak jantungku sendiri yang terdengar terlalu jelas di telinga. Aku mencoba memejamkan mata, namun setiap kali kelopak mataku tertutup, aku merasakan getaran halus di lantai, seperti sesuatu yang bergerak di bawah rumah. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara langkah kaki di luar, pelan namun teratur. Berhenti tepat di depan pintu. Aku menahan napas, menunggu, berharap langkah itu akan menjauh. Namun, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Satu ketukan, lalu dua. Ritmenya lambat dan penuh kesabaran. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu sedikit. Di hadapanku berdiri seorang pria paruh baya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Namun, sorotnya tajam. Ia membawa sebuah mangkuk kayu berisi cairan berwarna gelap yang mengeluarkan aroma pahit. "Minumlah," katanya singkat. "Ini untuk tidurmu." Aku ragu menatap cairan itu. Lalu wajah pria tersebut, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa bahwa menolak bukanlah pilihan. Aku menerima mangkuk itu dan tanpa banyak berpikir, meneguk cairan tersebut. Rasanya pahit, hangat, dan meninggalkan sensasi dingin yang menjalar dari tenggorokanku ke perut. Pria itu mengangguk, lalu berbalik pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Malam itu, aku terlelap dengan cepat. Namun tidurku tidak pernah benar-benar tenang. Aku bermimpi berada di tengah hutan, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang akarnya bergerak seperti ular. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok penduduk kampung. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam, dan mulut mereka bergerak tanpa suara. Mereka mengelilingiku, berputar perlahan, sementara tanah di bawah kakiku retak, memperlihatkan kegelapan yang seolah tidak memiliki dasar. Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi punggungku. Api di tungku kecil menyala dengan sendirinya, menerangi ruangan dengan cahaya kemerahan yang bergetar. Di dinding rumah, bayangan-bayangan bergerak tidak wajar, memanjang dan memendek, seolah ada lebih dari satu sumber cahaya yang tidak terlihat. Aku menyadari bahwa suara napas yang kudengar bukan hanya milikku. Ada napas lain, pelan dan berat, berasal dari sudut ruangan. Aku menoleh perlahan, dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah sosok duduk membelakangi diriku. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang, dan kusut, menjuntai hingga menyentuh lantai. Sosok itu tidak bergerak, seolah tidak menyadari kehadiranku. Namun kehadirannya memenuhi ruangan dengan rasa dingin yang menusuk. Aku tidak bermimpi, bisikku. Suaraku hampir tidak terdengar. Sosok itu menggerakkan kepalanya perlahan, sedikit demi sedikit, hingga aku bisa melihat profil wajahnya. Wajah itu pucat, terlalu pucat, dengan mata tertutup rapat dan bibir yang tampak kering. Namun sebelum ia sepenuhnya menoleh, pintu rumah terbuka dengan sendirinya dan cahaya lentera dari luar menerangi ruangan. Sosok itu menghilang seketika, seolah tersapu oleh cahaya. Beberapa penduduk kampung berdiri di luar, menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan.
Wanita tua yang pertama kali menemuiku berdiri di depan mereka. "Kau dipanggil," katanya. "Ini waktunya." Aku tidak sempat bertanya kemana aku akan dibawa. Mereka mengelilingiku, dan kami berjalan menuju pusat kampung, di mana sebuah lapangan kecil terbuka di antara rumah-rumah. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah batu besar. Permukaannya dipenuhi simbol yang sama dengan ukiran di rumah-rumah, namun lebih tua dan lebih dalam. Penduduk kampung mulai berkumpul, membentuk lingkaran. Mereka menyalakan lentera satu persatu, dan cahaya temaram itu membuat wajah mereka tampak seperti topeng. Tidak sepenuhnya manusia. Suara nyanyian rendah mulai terdengar, bukan dalam bahasa yang kukenal, namun nadanya bergetar di dada, membuat jantungku berdetak tidak beraturan. Wanita tua itu menuntunku ke tengah lingkaran, tepat di depan batu besar. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang kini terdengar jauh lebih berat, "Ini hanya awal, Randy. Kampung ini akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Jika kau bertahan, kau akan belajar. Jika tidak, kau akan tinggal." Ketika nyanyian semakin keras dan tanah di bawah kakiku mulai bergetar, aku menyadari bahwa malam ini bukan sekadar ritual penyambutan. Ini adalah ujian pertama, dan aku belum tahu apa yang akan diambil kampung ini dariku sebagai harga untuk tetap hidup. Nyanyian itu semakin lama semakin dalam, bukan sekadar terdengar oleh telinga, melainkan terasa langsung di dalam dada, seperti getaran yang memaksa jantung mengikuti iramanya. Aku berdiri di tengah lingkaran penduduk kampung, tepat di hadapan batu besar yang menjulang seperti nisan bagi sesuatu yang jauh lebih tua daripada kematian manusia. Cahaya lentera bergoyang perlahan, menciptakan bayangan yang saling tumpang tindih, membuat wajah-wajah di sekelilingku tampak berubah-ubah, seolah mereka bukan lagi manusia yang sama. Setiap kali aku mengedipkan mata, bulan purnama naik perlahan di langit. Ukurannya tampak tidak wajar, terlalu besar dan terlalu dekat, memancarkan cahaya pucat yang membuat simbol-simbol di batu besar itu berkilau seperti urat-urat hidup. Aku merasakan telapak kakiku bergetar. Tanah di bawahku seolah bernafas, naik dan turun dengan ritme yang selaras dengan nyanyian para penduduk. Wanita tua itu berdiri di hadapanku. Tangannya terangkat perlahan, dan seketika nyanyian berhenti. Keheningan yang menyusul terasa jauh lebih menakutkan, karena dalam kesunyian itu aku bisa mendengar sesuatu bergerak di balik hutan. Langkah berat yang tidak tergesa, namun penuh keyakinan, seolah apapun yang mendekat tahu bahwa tempat ini adalah wilayahnya. "Dengarkan, baik-baik, Randy," kata wanita tua itu dengan suara yang tidak lagi terdengar rapuh, melainkan kokoh dan dalam. Gunung ini dijaga bukan oleh satu, tetapi oleh banyak yang telah menyerahkan nama dan waktunya. Malam ini mereka akan melihatmu. Aku ingin bertanya, apa maksudnya? Namun sebelum suara keluar dari tenggorokanku, udara di sekeliling berubah dingin secara drastis. Kabut tebal mengalir masuk ke lapangan, bergerak seperti makhluk hidup, melingkari batu besar dan merayap di sekitar kakiku. Dari dalam kabut itu terdengar suara gesekan, seperti batu diseret perlahan di atas tanah. Satu persatu, sosok-sosok mulai muncul. Yang pertama berdiri di balik kabut adalah makhluk tinggi dengan tubuh yang seolah terbuat dari akar pohon dan tanah basah. Kulitnya kasar, penuh retakan,
dan dari sela-sela itu tumbuh lumut hijau gelap. Wajahnya menyerupai manusia tua, namun matanya kosong. Hanya rongga gelap yang memantulkan cahaya bulan dengan cara yang tidak wajar. Ketika ia melangkah mendekat, tanah di bawahnya mengeras, meninggalkan jejak yang menyerupai bekas ukiran. Yang kedua, muncul dengan cara yang lebih mengerikan. Tubuhnya merayap keluar dari tanah, seolah bumi itu sendiri melahirkannya. Wujudnya menyerupai manusia, namun punggungnya membungkuk tidak normal, dan lengannya terlalu panjang hingga jari-jarinya menyentuh tanah. Kepalanya terangkat perlahan, memperlihatkan wajah tanpa hidung, dengan mulut yang terbelah terlalu lebar, seolah tidak pernah diciptakan untuk berbicara. Penduduk kampung menundukkan kepala serempak, beberapa di antaranya berlutut, dan aku merasakan tekanan kuat di bahuku, memaksaku ikut menunduk. Namun, sebelum kepalaku sepenuhnya tertunduk, aku sempat melihat mata makhluk-makhluk itu menatapku, dan dalam tatapan tersebut tidak ada amarah, tidak ada belas kasihan, hanya penilaian yang dingin dan teliti. Para penjaga telah datang, bisik wanita tua itu. Mereka akan menentukan apakah kau pantas melangkah lebih jauh. Salah satu penjaga melangkah mendekat. Tubuhnya yang besar menghalangi cahaya bulan, membuat bayanganku sendiri menghilang di tanah. Ia mengangkat satu tangan yang tampak berat dan keras seperti batu, lalu menurunkannya perlahan ke arah dadaku tanpa menyentuh. Namun pada saat itu juga, aku merasakan sesuatu menghantam pikiranku. Kenangan-kenangan lama muncul tanpa peringatan. Rasa bersalah yang selama ini kupendam. Keputusan-keputusan yang kusesali. Ketakutan yang selalu kuabaikan. Semuanya muncul dengan kejernihan yang menyakitkan. Aku terengah, tubuhku gemetar, namun tidak bisa bergerak, seolah pikiranku sedang dibedah tanpa izin. Di sekelilingku, nyanyian dimulai kembali. Kali ini lebih rendah dan lebih lambat, seperti mantra yang menahan waktu. Aku menyadari bahwa aku bukan satu-satunya yang diuji malam itu. Di pinggir lingkaran, aku melihat seorang pria muda, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Ia tampak seperti pendatang sepertiku. Matanya dipenuhi ketakutan yang belum sempat disembunyikan. Pria itu tiba-tiba berteriak. Suaranya memecah nyanyian. Ia mencoba lari keluar dari lingkaran, menerobos kabut tanpa arah. Penduduk kampung tidak menghentikannya. Mereka hanya menundukkan kepala lebih dalam, seolah tahu apa yang akan terjadi. Tanah di bawah kaki pria itu terbuka, bukan dengan ledakan atau suara keras, melainkan dengan gerakan lambat dan kejam, seperti mulut yang menganga. Pria itu terjatuh, tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Jeritannya terputus. Seketika, tanah kembali menutup, meninggalkan permukaan yang rata, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku menelan ludah. Rasa dingin menjalar hingga ke tulang. Aku mengerti sekarang. Kampung ini tidak menghukum. Ia hanya menyingkirkan mereka yang menolak ujian. Penjaga yang berdiri di hadapanku menarik tangannya kembali, dan tekanan di pikiranku perlahan mereda. Aku jatuh berlutut. Napasku tersengal, sementara keringat dingin mengalir di pelipisku. Wanita tua itu mendekat, menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kau tidak melawan," katanya pelan. "Kau tidak lari." Penjaga-penjaga itu mulai mundur, satu persatu, kembali ke kabut. Tubuh mereka perlahan menyatu dengan hutan dan tanah.
hingga lapangan kembali kosong. Seolah mereka tidak pernah ada. Nyanyian berhenti dan lentera-lentera mulai padam dengan sendirinya. Malam itu berakhir tanpa perayaan, tanpa ucapan selamat. Aku diantar kembali ke rumah tua tempatku tinggal. Langkahku terasa berat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena kesadaran baru yang menekan pikiranku. Aku telah diterima, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai bagian dari proses yang tidak bisa kuhentikan. Sebelum pergi, wanita tua itu berhenti di depan pintu rumahku dan menoleh sekali lagi. "Ingat ini, Randy," katanya dengan suara tenang namun tegas. "Yang paling berbahaya di gunung ini bukanlah para penjaga, melainkan dirimu sendiri. Ketika kau mulai lupa siapa dirimu sebelum datang ke sini, pintu tertutup dan aku kembali sendirian di dalam rumah yang kini terasa jauh lebih sempit. Di luar, hutan kembali sunyi. Namun aku tahu, setelah malam ini, tidak ada satupun sudut kampung yang tidak mengenalku. Dan aku juga tahu, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku tidak tahu pasti berapa lama aku tertidur malam itu, atau apakah yang kualami benar-benar bisa disebut tidur. Ketika aku membuka mata, cahaya pucat menembus celah dinding kayu, menandakan pagi yang datang tanpa suara ayam, tanpa burung, tanpa tanda kehidupan yang biasa menandai pergantian hari. Tubuhku terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena ada perasaan asing yang menempel di dadaku. Seolah sebagian diriku tertinggal di lapangan ritual semalam. Aku duduk perlahan dan menyadari sesuatu yang mengganggu. Api di tungku kecil masih menyala, padahal aku tidak pernah menyalakannya kembali. Kayu bakarnya tidak berkurang, namun apinya tetap hidup, tenang, dan stabil. Seperti menunggu, aku mendekatkan tangan, dan panasnya terasa nyata. Terlalu nyata untuk sekadar ilusi. Ketika aku keluar rumah, kampung tampak berbeda, bukan secara fisik, melainkan secara rasa. Udara terasa lebih berat, dan cahaya pagi tampak redup, seperti matahari disaring oleh sesuatu yang tidak terlihat. Penduduk kampung mulai bermunculan, berjalan perlahan, melakukan aktivitas sederhana seperti menyapu halaman atau membawa air. Namun tidak satu pun dari mereka terlihat berbicara. Semua dilakukan dalam keheningan yang teratur, seperti sebuah pertunjukan yang sudah dihafal. Aku mencoba menyapa seorang wanita yang sedang membawa anyaman bambu. Namun, ia hanya menatapku sesaat, lalu melanjutkan jalannya tanpa sepatah kata. Tatapannya tidak dingin, tetapi kosong. Seolah kata-kataku tidak pernah benar-benar ada. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa waktu di kampung ini tidak bergerak seperti yang kukenal. Matahari tampak lebih lama berada di satu posisi. Bayangan rumah tidak berpindah sejauh yang seharusnya. Dan rasa lapar datang tanpa pola. Aku makan ketika disediakan makanan di depan rumahku, tanpa pernah melihat siapa yang meletakkannya. Nasi dan lauknya hangat, selalu pas, seolah disesuaikan dengan kebutuhanku, bukan dengan jam. Hari demi hari berlalu, atau mungkin hanya satu hari yang berulang berkali-kali. Aku mulai kehilangan kemampuan untuk menghitung waktu. Rambutku terasa lebih panjang, janggut tipis mulai tumbuh. Namun perasaanku mengatakan bahwa belum terlalu lama aku berada di sini. Ketidaksesuaian itu membuat pikiranku tertekan, seolah aku dipaksa menerima realitas yang tidak konsisten. Gangguan mulai datang saat malam. Aku sering terbangun
karena mendengar suaraku sendiri dipanggil dari luar rumah dengan intonasi yang persis sama seperti caraku berbicara. Ketika aku membuka pintu, tidak ada siapapun, hanya kabut dan jalan kampung yang sunyi. Namun jejak kaki basah selalu tertinggal di tanah, mengarah ke hutan. Seakan seseorang yang menyerupaiku baru saja pergi. Suatu malam, aku melihat diriku sendiri. Aku terbangun dan mendapati seseorang duduk di seberang ruangan, di atas tikar yang sama denganku. Sosok itu memiliki wajah, postur, dan bahkan ekspresi yang sama persis. Ia menatapku dengan mata tenang, terlalu tenang, lalu tersenyum tipis. "Kau mulai lupa," katanya dengan suaraku sendiri. Aku mencoba bergerak, namun tubuhku tidak merespons. Dadaku terasa sesak, bukan karena ketakutan, melainkan karena ada bagian dari ucapannya yang terasa benar. Sosok itu berdiri, berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di hadapanku. "Kampung ini tidak mengambil tubuhmu," lanjutnya. "Ia mengambil kepastianmu." Ketika aku mengedipkan mata, sosok itu menghilang, meninggalkan ruangan yang kembali kosong. Namun rasa kehilangan itu tetap tinggal, berakar di pikiranku. Keesokan harinya, wanita tua itu kembali muncul, duduk di depanku tanpa undangan. Matanya menelusuriku, seolah memeriksa perubahan yang tidak bisa kulihat sendiri. "Kau mulai mendengar gunung," katanya pelan. "Itu artinya waktu untukmu tidak lagi sama." Aku bertanya, "Berapa lama aku telah berada di kampung ini?" Ia tersenyum tipis, lalu menjawab dengan kalimat yang membuat tenggorokanku kering. "Bagi gunung, kau baru datang. Bagi dunia di luar, kau mungkin sudah lama pergi." Sejak percakapan itu, penduduk kampung mulai sedikit lebih terbuka, meski tidak dengan kata-kata. Aku melihat seorang anak kecil yang bayangannya tidak menyentuh tanah. Aku melihat seorang pria tua yang bayangannya bergerak mendahului tubuhnya. Aku mulai mengerti bahwa mereka bukan sepenuhnya manusia, dan mungkin tidak pernah benar-benar demikian. Di salah satu sudut kampung, aku menemukan rumah yang tidak pernah kulihat sebelumnya, meski aku yakin telah melewati tempat itu berkali-kali. Di dalam rumah tersebut terdapat benda-benda dari dunia luar. Jam tangan rusak, ponsel mati, tas ransel useng, dan pakaian modern yang sudah lapuk. Semua itu tersusun rapi, seperti koleksi. Wanita tua itu berdiri di belakangku tanpa suara. "Mereka yang gagal tidak hilang," katanya. "Tenang, mereka tinggal dengan cara yang berbeda." Aku menelan ludah, menyadari bahwa setiap ujian bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang mempertahankan siapa diriku sebelum kampung ini menulisku ulang. Aku mulai takut, bukan pada para penjaga, bukan pada ritual, melainkan pada kemungkinan bahwa suatu hari aku akan bangun dan tidak lagi peduli untuk pulang. Malam itu, aku menatap bayanganku sendiri di dinding, dan untuk pertama kalinya, aku tidak yakin apakah bayangan itu masih sepenuhnya milikku. Aku dibangunkan bukan oleh suara, melainkan oleh perasaan bahwa seluruh kampung sedang menungguku. Udara terasa lebih berat dari biasanya, menekan dada, hingga setiap tarikan napas terasa seperti perjuangan. Cahaya di luar rumah tidak menunjukkan waktu yang jelas. Bukan pagi, dan bukan pula malam. Hanya warna kelabu yang menggantung, seperti sisa mimpi yang menolak pergi. Ketika aku melangkah keluar, penduduk kampung telah berdiri di sepanjang jalan, berbaris rapi tanpa suara. Wajah mereka menunduk, seolah memberi jalan bagi sesuatu yang lebih penting
daripada kehadiran manusia. Tidak satu pun dari mereka menatapku. Namun aku tahu, kesadaranku sedang diukur. Setiap langkahku sedang dicatat. Wanita tua itu berdiri di ujung jalan. Kali ini, tubuhnya tampak lebih tinggi, lebih tegak, dan wajahnya tidak lagi menyimpan kesan rapuh. Ada wibawa yang tidak bisa disangkal terpancar darinya, seperti bagian dari gunung itu sendiri. Sudah waktunya, katanya singkat. Aku tidak bertanya kemana aku akan dibawa. Aku hanya mengikuti langkahnya, melewati jalan kampung yang kini terasa memanjang tanpa batas, hingga kami tiba di batas hutan, tempat pepohonan tumbuh lebih rapat dan tanahnya menanjak tajam. Kabut bergerak rendah menyentuh tanah, dan di baliknya terdengar suara yang tidak menyerupai makhluk hidup manapun, lebih mirip gema napas yang keluar dari perut bumi. Kami mendaki dalam diam hingga mencapai sebuah pelataran batu luas yang menghadap langsung ke lereng terdalam Gunung Kertamaya. Di tengah pelataran itu berdiri sebuah pohon tua yang batangnya besar dan bengkok. Akarnya mencengkeram batu dengan kekuatan yang tampak mustahil. Pohon itu tidak berdaun, namun dari sela-sela batangnya keluar cahaya redup, berdenyut pelan seperti jantung raksasa. Penduduk kampung mulai berdatangan, membentuk lingkaran besar, lebih luas daripada ritual sebelumnya. Tidak ada nyanyian kali ini, hanya keheningan yang terasa sakral dan menakutkan. Wanita tua itu menoleh kepadaku untuk terakhir kalinya. Disinilah mereka yang bertahan diputuskan, katanya. Dan disinilah mereka yang gagal benar-benar berhenti menjadi manusia. Tanah bergetar perlahan. Akar-akar pohon bergerak, tidak cepat, namun penuh keyakinan. Merayap keluar dari tanah dan batu. Dari balik batang pohon itu, sesuatu mulai muncul, bukan dengan langkah, melainkan dengan pergeseran ruang, seolah tempat itu sendiri memberi jalan. Penjaga tertinggi Gunung Kertamaya menampakkan wujudnya. Ia tidak sepenuhnya menyerupai makhluk hidup. Tubuhnya tinggi, menjulang, namun bentuknya berubah-ubah. Terkadang tampak seperti manusia tua dengan jubah tanah dan kabut. Terkadang seperti bongkahan batu raksasa yang memiliki wajah samar. Matanya menyala lembut, tidak mengancam, namun penuh pengetahuan yang membuat pikiranku bergetar hanya dengan menatapnya. Ketika ia berbicara, suaranya tidak datang dari satu arah, melainkan dari segala sisi, dari tanah, dari udara, dari dalam kepalaku sendiri. Randy, ucapnya, dan menyebut namaku dengan cara yang membuatku merasa bahwa namaku hanyalah bunyi sementara. Kau telah melangkah, bertahan, dan mendengar. Aku merasakan tekanan luar biasa di kepalaku. Bukan rasa sakit, melainkan perasaan dibuka, seolah seluruh ingatanku, pikiranku, dan ketakutanku sedang diperiksa tanpa izin. Aku melihat kilasan hidupku, masa kecil, keputusan-keputusan yang kubuat, rasa takut akan kegagalan, dan keinginanku untuk memahami dunia tanpa benar-benar ingin terikat padanya. Kau datang bukan untuk menantang, lanjut suara itu. Kau datang karena kekosongan. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada ancaman apapun. Aku ingin menyangkal, namun lidahku tidak bergerak. Aku tahu ia benar. Ada dua jalan bagimu, kata penjaga tertinggi. Pulang dengan harga atau tinggal dengan kehormatan. Tanah di hadapanku terbelah menjadi dua jalur. Yang pertama tampak samar, seperti jalan kabut yang mengarah menjauh dari gunung. Yang kedua
mengarah ke dalam hutan, menuju kampung, menuju akar-akar pohon yang bergerak pelan. Jika kau pulang, suara itu melanjutkan, kau akan kehilangan sebagian dari dirimu. Ingatan tentang tempat ini akan memudar, dan bersama itu, bagian dari keberanianmu, bagian dari kesadaranmu akan apa yang tersembunyi. Kau akan hidup, namun tidak lagi sepenuhnya utuh. Jika kau tinggal, katanya lagi, kau akan menjadi penjaga. Waktumu berhenti, namamu ditinggalkan, dan keberadaanmu akan menjadi bagian dari gunung ini. Aku menatap kedua jalur itu, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Bukan pada kematian, bukan pada makhluk gaib, melainkan pada pilihan itu sendiri. Aku menyadari bahwa tidak ada jalan yang benar-benar adil. Aku teringat dunia di luar, kehidupan yang belum selesai, dan juga kampung ini yang telah mengubah caraku memandang realitas. Aku tahu bahwa jika aku tinggal, aku tidak akan menderita. Namun, aku juga tidak akan benar-benar hidup sebagai manusia. Dengan napas gemetar, aku melangkah ke jalur kabut. Penjaga tertinggi tidak menghentikanku. Akar-akar pohon bergerak perlahan, menyentuh tanah di belakangku. Dan aku merasakan sesuatu terlepas dari dadaku. Bukan rasa sakit, melainkan rasa kosong yang tiba-tiba menganga. Pergilah, kata suara itu. Kini terdengar jauh, dan jangan mencari jalan kembali. Kabut menelan pandanganku. Suara kampung, suara hutan, dan suara gunung menghilang satu persatu, digantikan oleh keheningan yang dingin dan asing. Aku jatuh, dan ketika aku membuka mata, dunia terasa berbeda, seolah aku telah kembali, namun tidak sepenuhnya sama. Aku terbangun dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Tubuhku terbaring di atas tanah lembab, dengan dedaunan basah menempel di pakaian. Kabut pagi menggantung rendah, namun tidak sepadat kabut yang terakhir kali kuingat. Ketika aku membuka mata sepenuhnya, yang kulihat bukan lagi rama-rama kayu tua atau lentera bergoyang, melainkan pepohonan hutan Gunung Kertamaya yang kukenal. Sunyi, namun terasa biasa. Aku mencoba bangkit. Kepalaku terasa berat, seolah baru saja terbangun dari tidur yang terlalu panjang. Jam tanganku masih melingkar di pergelangan. Jarumnya bergerak normal, namun tanggalnya membuatku terdiam cukup lama. Aku tidak langsung mengerti mengapa jantungku berdetak begitu keras. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa waktu telah berjalan jauh lebih lama daripada yang kurasakan. Ketika aku keluar dari hutan dan tiba di desa kaki gunung, beberapa penduduk menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada keterkejutan, ada kelegaan, namun juga ada sesuatu yang lain, semacam kehotehation yang tidak berani diucapkan. Mas, Randy, salah satu dari mereka bertanya ragu, seolah memastikan bahwa aku bukan bayangan. Aku mengangguk, meski tenggorokanku terasa kering. Mereka memberitahuku bahwa aku telah menghilang selama hampir 1 tahun. 1 tahun di dunia mereka. Sementara di dalam kampung gaib itu, aku tidak pernah benar-benar bisa menghitung berapa lama aku tinggal. Bagiku, semuanya terasa seperti satu waktu panjang yang tidak memiliki awal atau akhir yang jelas. Tubuhku kembali. Namaku masih diingat, namun ada bagian dari diriku yang terasa hilang. Ketika mereka bertanya, apa yang kulihat di dalam hutan? Aku membuka mulut untuk menjawab. Namun, kata-kata itu tidak pernah benar-benar terbentuk.
gambaran, kampung, wajah penduduknya, ritual, dan bahkan wujud penjaga. Tertinggi terasa seperti mimpi yang sudah terlalu lama terjaga. Tersisa hanya perasaan, bukan ingatan utuh. Aku pulang ke rumah, mencoba kembali ke hidup yang pernah ku kenal. Hari-hari berjalan, pekerjaan ku lanjutkan, dan dunia terlihat sama seperti sebelumnya. Namun aku mulai menyadari perubahan-perubahan kecil yang tidak bisa kujelaskan. Aku terbangun dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Tubuhku terbaring di atas tanah lembab dengan dedaunan basah menempel di pakaian. Kabut pagi menggantung rendah, namun tidak sepadat kabut yang terakhir kali kuingat. Ketika aku membuka mata sepenuhnya, yang kulihat bukan lagi rama-rama kayu tua atau lentera bergoyang, melainkan pepohonan hutan Gunung Kertamaya yang kukenal. Sunyi, namun terasa biasa. Aku mencoba bangkit. Kepalaku terasa berat, seolah baru saja terbangun dari tidur yang terlalu panjang. Jam tanganku masih melingkar di pergelangan. Jarumnya bergerak normal. Namun tanggalnya membuatku terdiam cukup lama. Aku tidak langsung mengerti mengapa jantungku berdetak begitu keras. Sampai akhirnya aku menyadari bahwa waktu telah berjalan jauh lebih lama daripada yang kurasakan. Ketika aku keluar dari hutan dan tiba di desa kaki gunung, beberapa penduduk menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada keterkejutan, ada kelegaan, namun juga ada sesuatu yang lain, semacam kehati-hatian yang tidak berani diucapkan. Mas, Randy, salah satu dari mereka bertanya ragu, seolah memastikan bahwa aku bukan bayangan. Aku mengangguk, meski tenggorokanku terasa kering. Mereka memberitahuku bahwa aku telah menghilang selama hampir 1 tahun. 1 tahun di dunia mereka, sementara di dalam kampung gaib itu, aku tidak pernah benar-benar bisa menghitung berapa lama aku tinggal. Bagiku, semuanya terasa seperti satu waktu panjang yang tidak memiliki awal atau akhir yang jelas. Tubuhku kembali. Namaku masih diingat, namun ada bagian dari diriku yang terasa hilang. Ketika mereka bertanya apa yang kulihat di dalam hutan, aku membuka mulut untuk menjawab, namun kata-kata itu tidak pernah benar-benar terbentuk. Gambaran kampung, wajah penduduknya, ritual, dan bahkan wujud penjaga tertinggi terasa seperti mimpi yang sudah terlalu lama terjaga. Tersisa hanya perasaan, bukan ingatan utuh. Aku pulang ke rumah, mencoba kembali ke hidup yang pernah ku kenal. Hari-hari berjalan, pekerjaanku lanjutkan, dan dunia terlihat sama seperti sebelumnya. Namun, aku mulai menyadari perubahan-perubahan kecil yang tidak bisa kujelaskan.